Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Di kali ini video selanjutnya kita akan membahas tentang titik balik dari semua kesulitan kehidupan adalah ada di diam. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apapun pesan yang akan disampaikan di sini, ini semua adalah pesan-pesan dari semesta dan nanti akan dikembalikan lagi oleh semesta atau jiwa-jiwa yang lain yang mendengarkan mungkin di VT ini, mungkin di live ini ya, mungkin juga di YouTube nanti gitu ya. Semoga ini menjadi kebermanfaatan untuk semua makhluk ya. Dan kali ini terima kasih ya Pak Sigit. Kita baru mulai Pak. Kita baru mulai nih. Baru aja ya teman-teman. Jadi baru aja itu ada pemahaman, bukan pemahaman ya. Ada dorongan ya untuk menyampaikan gitu loh teman-teman ya. Jadi ada yang disebut dengan titik balik dari semua kesulitan hidup itu ternyata adalah diam. Nah, di sini saya sering mengatakan seperti ini, tapi ternyata banyak sekali yang bingung ya. Banyak sekali yang bingung dan bertanya, diam gimana Mbak? Gitu ya. Maksudnya gimana kok diam? Kita nggak berusaha ya. Kita cuma diam aja. Nah, itu yang ternyata banyak sekali yang belum paham ya apa yang saya sampaikan di sini. Yang sering saya ucapkan, yang sering saya ulang-ulang gitu loh ya. Itu ternyata banyak sekali yang belum paham tentang ini gitu ya. Maka di sini semoga siapapun yang mungkin mendengarkan ini, ya teman-teman akan paham maksud dari diam itu gimana. Diam itu ya. Ya teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan ya, teman-teman boleh tap layarnya dulu ya. Boleh share, boleh komen-komen ya, oke? Ya, saya akan lanjutkan materi dan kita baru aja memulai materi ini, oke? Ya, semoga teman-teman paham nantinya diam itu gimana. Diam nih, gitu ya. Dan saya juga akan menyampaikan contoh dari pengalaman di masa lalu ya. Dan nanti teman-teman akan paham dia itu gimana gitu ya. Oke ya, terima kasih sudah bergabung di sini. Saya akan memulai ya tentang diam, teman-teman. Jadi teman-teman di sini ini sebenarnya ya, diam di sini itu sebuah penjelasan dari zero is me gitu ya. Zero is me, kosong adalah aku. Ya, kosong adalah aku. Maksudnya gimana ya, Mbak? Dan teman-teman, saya juga tidak menyangka ya dulunya itu saya menulis sebuah buku Zero is Me gitu ya. Nah, saya belum paham teman-teman yang mungkin sekarang teman-teman yang jelaskan tentang kesadaran kayak gitu dan itu kosong itu saya nggak paham. Tapi di tahun 2017 ya, saya ketika menulis buku itu adalah perjalanan kehidupan yang pernah saya lalui. Nah, kemudian dari situlah saya itu hanya pengen waktu itu judul bukunya itu dengan judul zeronya, ada zeronya gitu ya. Karena teman-teman titik balik, oke ya, titik baliknya keajaiban kehidupan ya yang selama ini terjadi itu ada di nol ya, ada di kosong, ada di nol. Makanya kenapa ya ketika menulis buku Zero is Me ini, menulis perjalanan kehidupan yang tidak masuk akal ya, yang itu menurut saya adalah miracle atau keajaiban ya. Maka disinilah saya pengennya ada zero gitu ya, ada zeronya. Nah ternyata di 2017 itu judulnya Zero is Me dan kemudian terbit ya teman-teman. Nah di sini saya akan menyampaikan kok kenapa titik balik dari semua kesulitan hidup itu adalah diam. Dan di mana di titik diam itulah itu kosong. Nah ketika di titik kosong inilah keseimbangan terjadi. Ya, keseimbangan terjadi di titik kosong. Makanya kenapa kalau teman-teman ada di titik minus ya, misalkan di titik minus juga ndak bisa kurang nih gitu ya. Dan ketika kalian itu plusnya kebanyakan itu juga nggak jadi.
Maka kenapa semua ini keseimbangan 0? Maka di titik 0 itu kan di tengah, ya. Titik 0 itu di tengah-tengah, di mana ada minus minus minus, kemudian ada plus plus plus, dan di titik tengahnya dia ada kosong. Maka kenapa keseimbangan ini adalah keajaiban itu sendiri. Keseimbangan inilah yang disebut dengan kesempurnaan wajah Tuhan. Keseimbangan dengan simbol kosong, 0. 0 dia itu bulat ya teman-teman, bulat dan sempurna ya, yang kita mengira nggak ada nilainya tapi justru bernilai sangat-sangat luar biasa, 0. Jadi angka 0 itu tanpa batas loh teman-teman ya, tanpa batas tuh ya angka 0. Nah di sini saya akan menceritakan yang disebut dengan diam itu seperti apa, dan kenapa kok di titik diammu itu malah justru keajaiban hidup itu kembali mengambil alih kamu ya. Nah di sini teman-teman, jadi ceritanya begini. Waktu di masa lalu ya, ketika ada sebuah kesulitan hidup ya, kemudian saya menerapkan secara spontan ya, dulu itu ya spontannya seperti ini. Karena di titik kondisi minus banget ya, jadi waktu dulu itu ndak ada harta benda sama sekali, bener-bener udah nggak punya apa-apa, beneran kenyataan realnya seperti itu. Maka disitulah teman-teman yang sering ketika saya mengucapkan ya, di situ tuh seringnya begini, ya Allah, saya tidak punya apa-apa selain Engkau. Ketika saya meminta bantuan kepada yang lain, mereka nggak bisa membantu saya teman-teman. Jadi titik baliknya ya, dari diam ini pertama kali yang saya rasakan itu, saya benar-benar butuh uang teman-teman di waktu dulu kala untuk membayar kontrakan rumah ibu saya. Ya jadi sejak kecil saya tuh tidak punya rumah lagi karena harus dijual ya, karena ada di titik minus ya waktu dulu ya. Bapak saya kecelakaan yang luar biasa, kemudian kita harus menjual rumah. Pokoknya kita benar-benar yang awalnya di atas langsung anjlok ke bawah ya, jadi nggak punya apa-apa sama sekali. Kemudian ada di titik teman-teman ya, rumah ibu saya yang kontrakan tuh harus bayar teman-teman. Dan saya waktu itu nggak punya uang. Saya nggak punya uang ya. Dan ketika itu teman-teman, saya tuh meminta bantuan teman saya. Pokoknya saya udah berusaha gitu ya. Tolong dong aku pinjemi uang ya, aku harus ini bayar kontrakan kayak gitu loh. Dan aku juga masih sekolah ya. Nah, tapi teman-teman, orang-orang itu nggak bantuin aku karena nggak punya uang ya. Otomatis dong. Dimana saya otomatis ya harus mandek. Mandek karena apa? Aku udah capek ya. Aku udah buntu teman-teman. Nah justru teman-teman, di titik buntumu ya, di titik buntu kamu, disitulah kamu akan 0. Maka saat kamu belum buntu, kamu tidak akan bisa di titik 0. Maka kenapa di sini ada paradok? Paradoknya apa? Kamu tidak akan bisa diam sebelum kamu berusaha susah payah sampai lelah, sampai capek. Pikiranmu, tenaga kamu, semuanya itu harus benar-benar sampai mentok. Itu pertama kali ya teman-teman untuk belajar supaya titik nolnya itu seperti apa, untuk merasakan gitu loh ya, karena memang tidak akan bisa diam. Maka di sini perjalanan yang pernah saya alami ya, itu saya udah capek-capekan ya, udah meminta bantuan sama orang, udah benar-benar berusaha tapi ternyata tidak ada hasilnya, dan saya sudah di titik buntu. Saya sudah benar-benar nggak ada uang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya apa-apa juga. Akhirnya di titik itulah teman-teman, aku menyerahkan diri. Aku hanya bilang seperti ini ya, ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa kecuali Engkau. Aku tidak ada yang bantu selain Engkau. Aku sudah berusaha juga tidak bisa. Aku serahkan semuanya kepadamu. Aku menyerah. Jadi di titik itu teman-teman, pikiran, ego, tubuh fisik itu benar-benar sudah menyerah semuanya. Di menyerah itulah teman-teman, semesta dan Tuhan inilah mengambil alih. Yang saya alami teman-teman, dan saya sudah, ya sudahlah ya Tuhan, aku hanya percaya kepadamu. Nanti jalannya seperti apa, ya terserah Engkau. Ya, nah kemudian teman-teman saya kan udah ya sudah gitu, ndak tak pikir lagi, ndak, aku sudah berjalan aja, bahasa kata ya udah diikuti perjalanan kehidupan aja.
Dan ada keajaiban terjadi teman-teman. Ya, terjadi apa? Saya itu dipanggil sama dosen ya waktu itu ya. Saya kan kuliah ya. Dipanggil dosen saya ditanyain, kamu mau nggak ikut pelatihan kewirausahaan kayak gitu. Karena dosen saya itu butuh mahasiswanya beberapa untuk mengikuti. Ya karena kekurangan orang. Sehingga saya ya udahlah ikutlah ya. Karena waktu itu kan di hotel ya teman-teman ya. Di hotel dapat uang saku. Otomatis pikiran saya ya aku seneng ya. Bisa makan enak misalkan ya, bisa makan enak, bisa dapat uang. Kemudian bisa tidur nyenyak, tidur nyaman di hotel. Ya seneng. Spontan ya, saya itu oke Pak gitu. Kemudian teman-teman, ternyata di hotel itu kita harus membuat apa? Membuat sebuah proposal. Ya, proposalnya apa? Proposal usaha. Kebetulan ketika saya kuliah saya itu jualan ya teman-teman. Jualan keripik, ya keripik talas. Nah, kemudian saya membuat proposal usahanya itu tentang keripik talas saya, teman-teman. Nah, di situ ada 70 orang. Nah, 70 orang itu 60-nya adalah pengusaha sukses di kota Solo yang luar biasa ya. Dan ada 10 orang ini adalah mahasiswanya dosen saya. Karena kekurangan orang sehingga mahasiswanya disuruh ikut ya. Nah, itu yang mengadakan adalah Kementerian Koperasi RI ya waktu itu ya, teman-teman. Dan teman-teman, ketika kita suruh membuat proposal, ya sudah kita membuat, kita menumpuk proposal itu selisih 1 minggu ya, itu ada selisih 1 minggu ada panggilan di email siapa saja orang-orang yang dapat uang dari Kementerian Koperasi RI waktu itu ya, untuk bantuan usaha, untuk usaha. Saya tidak pernah menyangka ya teman-teman ya waktu itu, karena memang 60 pengusaha sukses loh di kota Solo, luar biasa kan. Dan kita hanya ecek-ecek ya, mahasiswa yang ecek-ecek banget gitu loh. Dan tahu nggak teman-teman, di situ saya benar-benar kaget ya. Kagetnya apa? Ketika ada email masuk ya itu ya, ada panggilan bahwa mahasiswanya dosen saya itu juga ada 5 orang mendapatkan bantuan itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, salah satunya saya dapat, tapi kita belum tahu nominalnya itu berapa ya. Nah, setelah seminggu lagi kita kan disuruh buat nomor rekening BRI ya waktu itu ya. Kemudian kita sudah membuat rekeningnya. Kemudian seminggu setelah itu teman-teman, ternyata ada nominalnya. Jadi ada nominalnya, uang itu tuh ada di situ. Dan saya sangat kaget teman-teman, kaget banget. Ternyata apa? Ternyata di situ saya itu mendapatkan uang 11 juta. Jadi saya langsung kaget dan saya benar-benar seperti pengen cepetan pulang ya. Saya di jalan tuh benar-benar menangis ya waktu itu tuh. Saya seperti orang ngimpi ya. Seperti orang ngimpi tuh, kok bisa gitu loh ya. Disitulah saya ketemu ibu saya, kemudian saya bilang akhirnya bisa bayar kontrakan rumah gitu loh. Dan tidak pernah disangka teman-teman. Makanya kenapa ini adalah titik pertama kalinya yang disebut dengan keajaiban hidup Zero is me, ya, di mana titik balik semua adalah diam. Di saat semua sudah diam, maka semesta dan Tuhan ini mengambil alih semuanya. Yang diam itu apanya? Yang diam adalah ambisi kita, ego kita, pikiran kita yang berusaha. Ketika mereka sudah menyerahkan diri sama Tuhan, sama aliran Tuhan atau aliran semesta ini sendiri, maka semua permasalahan hidup kamu itu akan terselesaikan. Ya, tiba-tiba aja misalkan kamu dapat panggilan, kamu dapat rezeki, itu tubuh kamu tuh digerakkan oleh Tuhan gitu loh. Jadi bukan kamu itu berusaha bergerak, beda ya, kita berusaha bergerak dengan tubuh kita digerakkan oleh Tuhan. Ya, jadi ketika semua itu diam, maka tubuh kamu sudah diambil alih oleh Tuhan dan digerakkan semuanya. Maka di sini kenapa kita harus selalu untuk apa? Untuk menurunkan keinginan, untuk menurunkan pergerakan batin ambisi kita untuk berusaha. Dan ketika kamu menyerah, disitulah kamu diam. Ketika kamu menyerah bukan karena aku nggak bisa bukan karena aku kok udah males nggak bergerak, bukan. Kamu hanya menyerah karena kamu merasa bahwa pergerakanku, diriku ini tidak ada apa-apanya. Karena aku tidak mampu, maka aku serahkan kepada yang mampu. Disitulah yang disebut dengan kita sudah tawakal, bukan pasrah.
pasrah itu males, ya udahlah, itu pasrah ya. Tapi kalau kita berserah diri atau tawakal, itu batinnya, dirinya, tubuhnya, pikirannya, egonya, semuanya itu sudah percaya penuh dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku benar-benar nggak bisa apa-apa, karena memang ya aku itu nggak bisa apa-apa beneran ya. Jadi bukan kita cuma manipulasi omongan ya, atau kata-kata enggak, tapi beneran menyadari penuh kita itu kan bukan siapa-siapa ya. Bahkan nafas ini pun bukan kita ya, nafas ini pun bukan kita, tubuh ini yang dekat dengan kita pun bukan kita. Maka apa yang kita miliki, kita tidak pernah memiliki apapun. Maka jangan sampai kita merasa bahwa aku bisa, jangan sampai kita merasa untuk aku bisa berusaha. Maka ketika momen kamu merasa bisa berusaha, di situ kamu itu stagnan. Ya, kamu akan bekerja keras tapi kamu nggak akan dapat sesuatu yang wow. Ya, kamu akan capek-capekan semuanya. Maka kenapa kita harus sadar diri siapakah kita? Tuhan tidak menyuruh kita berusaha. Tuhan hanya menyuruh kita untuk percaya penuh ya, bahwa ini semua sudah skenarioku yang terbaik, semua ini sudah tak atur, tak tata. Kamu itu nggak ngapa-ngapain, kamu itu cukup diam menerima batinnya dengan penuh penuh penerimaan ya, dan percaya penuh aja sama aliran ini. Udah disuruh gitu tok teman-teman. Dan itu titik balik pertama kalinya ya, pertama kalinya momen saya paham di mana yang disebut dengan kosong atau diam. Diem itu bukan meneng diem tok, maksudnya diem badan, enggak. Diem itu adalah diam batin, diam pikiran, diam ego, karena mereka sudah luluh, mereka sudah kembali sama aliran Tuhan. Ya, disitulah yang disebut dengan titik balik dari semua kesulitan kehidupannya adalah diam. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa paham ya maksudnya diam itu seperti apa ya teman-teman ya, karena banyak yang tanya, oh diam itu apa, toh diam itu nggak gerak ya, kan banyak banget yang tanya seperti itu, karena banyak yang bertanya seperti itu. Semuanya Pak Sigit dan teman-teman semuanya bisa dipahami apa yang saya sampaikan di sini. Maksud dari diam ini, diam ya. Ya, semoga paham ya. Paham apa belum? Atau boleh ditanyakan ya. Kalau tidak ditanyakan, saya juga tidak paham, tidak mengerti, tidak bisa menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Makanya kenapa teman-teman harus sering aktif untuk bertanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya mengiranya ya wes sudah paham lah gitu ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa ditanyakan lebih lanjutnya seperti itu ya. Begitulah. Makanya kenapa ketika semua menyerah gitu ya, disitulah diri sejatinya itu tuh kembali pada sumbernya. Maka disitulah akhirnya terjadi yang disebut orang mungkin miracle, orang ngomongnya itu keajaiban ya, padahal sebenarnya bukan keajaiban, tapi itu adalah naturalnya hidup. Itu ya ajaib gitu loh ya. Naturalnya hidup itu sebenarnya ya ajaib naturalnya. Kenapa kok nggak bisa ajaib? Jadi di sini kita itu karena nggak pernah merasa ajaib ya, karena kita nggak pernah merasa ajaib sehingga ketika dapat keajaiban itu kita wah gitu loh, kita wow, padahal sebenarnya aliran semesta ini itu ya keajaiban itu sendiri ya, karena kita sudah lama nggak ajaib gitu ya hidupnya, nggak merasakan keajaiban, jadi kita merasa wah. Maka kenapa kita kembali pada sejatinya, supaya apa, keajaiban ini yang aslinya emang sudah ajaib terus tiap saat itu akan bisa kita rasakan terus gitu loh, bisa kita saksikan setiap saat begitu ya. Maka di sini kan kita bersama-sama untuk apa, kembali sama sejatinya diri ya. Kembali pada sejatinya diri itu apa, iya kosong zero atau diem ya. Makanya kenapa angka 0 itu kan benar-benar penuh ya, 0 itu sempurna, tapi kita mengiranya 0 itu nggak ada artinya, padahal dia sangat berarti sekali ya. Angka 0 itu sangat-sangat wow dan dahsyat, di tengah-tengah titik netral, keseimbangan,
Ketika keseimbangan terjadi, maka kehidupan ada, gitu ya. Ada yang bertanya, Pak Hari, diam pikiran tapi tetap usahakah? Gini Pak, iya Pak, ketika Bapak sudah diam pikiran, batin, dan semuanya Pak, nanti ada gerakan spontan ya, gerakan dari dalam yang mengarahkan Bapak. Jadi gerakannya Bapak, badannya itu bukan arahan dari ambisi Pak, tapi benar-benar arahan dari Tuhan, dari aliran Tuhan. Tiba-tiba kita harus ke kanan, tiba-tiba kita harus ke kiri, tiba-tiba kita tuh dipanggil orang misalkan buat ada pekerjaan atau apa, itu dampak ya teman-teman ya. Jadi itu adalah dampak dari diam. Ya, yang pertama kali diam dulu, baru nanti akan ada dampak selanjutnya yaitu pergerakan tubuh. Ya, gitu Pak. Jadi ketika kita sudah tawakal, maka gerakan diri kita akan digerakkan. Jadi jangan salah ya, kita kan dari dulu berpikirnya berusaha dulu. Enggak, padahal kita itu batinnya diem dulu baru akan ada usaha selanjutnya. Gitu. Begitu Pak. Maka usaha selanjutnya ini adalah arahan dari Tuhan yang benar-benar pasti lurus Pak. Tidak membuang waktu, tenaga, dan pasti akan lurus arahannya gitu loh. Beda sama arahan dari ambisi kita. Akan lelah-lelah, akan capek-capek gitu loh Pak. Ya, dan akan membuang banyak waktu. Tapi kalau arahan dari ketuhanan, arahan dari aliran Tuhan semesta, ya dia itu waktunya cukup singkat. Sangat singkat waktunya. Kemudian kita juga akan cepat dapatnya misalkan ya, terus ngeflow seperti nggak berusaha. Padahal tubuh kita bergerak Pak, tapi kita merasa nggak berusaha Pak. Ya itu dialami, ya itu dialami sendiri. Jadi nanti akan tahu, paham pengalaman itu kalau dialami. Kalau tidak dialami ya nggak tahu. Ya makanya nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Dipraktekkan di rumah sehari-hari dalam kehidupan, nanti teman-teman semua akan tahu apa yang saya sampaikan malam hari ini gitu. Begitu Pak, teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan di sini boleh ya, silahkan ya. Sebelum saya menutup ini, nanti bisa lihat lagi di YouTube-nya lagi ya, di YouTube Zero Ismi bisa diulang-ulang lagi kalau misalkan lupa gitu. Adakah yang mau ditanyakan? Silahkan ya di sini yang mau bertanya. Silahkan. Pak Hari sudah paham? Pak Sigit? Dan teman-teman Bunda Ayu? Bunda Ayu, ada Kang Kohir ya. Gimana? Ada yang ditanyakan silakan ya, saya kasih waktu di sini ya teman-teman ya. Masuk enggak nih? Kira-kira yang disampaikan di sini masuk enggak teman-teman? Penjelasan yang tadi saya jelaskan. Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami mungkin ya bisa ditanyakan kembali seperti itu. Ya, sudah paham ya Pak Hari ya? Masuk Kak Nisa, ya Pak Sigit, makasih. Bunda Ayu dan Pak Hari tadi gimana Pak? Jadi teman-teman, saya ulangi lagi ya bahwa ikhtiar pergerakan badan adalah dampak dari batinnya sudah diem ya. Jadi batinnya yang sudah diem itu, batin, pikiran, ego itu sudah menyerahkan diri sama Tuhan, maka disitulah diam terjadi. Dan ketika sudah diam terjadi ya, maka tubuh kamu akan diarahkan, tubuh kamu akan bergerak spontan tanpa mikir. Jadi kayak wes bergerak aja, ya nggak tahu, pokoknya bergerak gitu loh teman-teman ya. Entah bergerak entah nggak tahu, itu kan dampak ya dari ketuhanan, dari aliran Tuhan. Jadi dipraktekkan aja, nanti kalau sudah praktek bisa diskusi di grup ya, atau japri saya ya teman-teman ya. Begitu ya. Jadi itu titik balik pertama kalinya, maka disitulah saya akhirnya menggunakan cara itu ya, cara yang pernah saya jalani itu, ya itu akhirnya menjadi sebuah pola. Dan akhirnya saya tulislah yaitu menjadi sebuah buku Zero Ismi. Dan sampai akhirnya akun ini pun juga namanya Zero Ismi, dimana hanya mengingatkan diri saya sendiri bahwa aku adalah kosong.
Zero is me, kosong itu adalah aku. Ya, di saat itulah kita selalu kembali di titik balik kesadaran ya bahwa aku tuh nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku benar-benar tidak memiliki apapun, tapi aku memiliki. Ya, aku bukan pemilik ini, tapi aku bisa merasakan semuanya kayak gitu loh. Di saat aku membutuhkan apapun ya semesta akan memberikan semuanya, karena memang kita nggak punya apa-apa, sehingga batin kita itu sudah benar-benar di tangan Tuhan bahasanya ya. Jadi apapun kebutuhan kita, apapun permasalahan kita akan dibantu Tuhan, akan diselaraskan, akan diarahkan oleh ketuhanan gitu ya. Zikir Pak, sebentar Pak. Berzikir gimana Pak maksudnya Pak? Berzikir. Maksudnya gini, Bapak pengen kembali pada keajaiban hidup dengan berzikir gitu Pak maksudnya? Atau gimana? Boleh diperjelas lagi Pak pertanyaannya ya? Zikir. Oh iya, saya. Kalau gini, misalkan Pak Hari berzikir, gini, zikirnya gini aja ya, subhanallah gitu ya, misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah terus gitu. Tapi kalau kita nggak paham makna berzikir itu seperti apapun juga nggak bisa Pak. Jadi sebenarnya itu apapun cara yang kamu lakukan itu terserah, yang penting dalam kebatinanmu tuh bisa kosong Pak. Bisa benar-benar menyerahkan dirimu sama Tuhan. Gitu Pak. Jadi apapun teman-teman tuh boleh lakuin apapun, tapi yang penting apa? Semua yang kamu lakukan itu mengarahkan kebatinan kamu untuk apa? Untuk kosong, untuk menyerahkan pada Tuhan. Intinya gitu. Makanya kenapa kalau Pak Hari itu mau berzikir, kalau bisa pun enggak apa-apa Pak. Kalau saya nggak pakai zikir, tapi saya pakainya cuma kalimat seperti ini. Ya Allah, saya itu bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa selain Engkau. Sudah, saya merasa ya ketika saya memakai kalimat itu, egonya pikiran ini juga ya itu seperti luluh gitu loh teman-teman, seperti dia manut sama Gusti Allah misalkan ya, manut sama Tuhan misalkan, sudah manut lagi kembali pada setelan gitu maksud saya. Makanya terserah teman-teman di sini tuh, terserah mau pakai zikir, mau pakai apapun, yang penting ya kamu tuh bisa balik sama kesadaran itu. Balik itu gimana ya, egonya nggak main, egonya menyerah, pikirannya juga menyerah, semua sudah menyerah gitu loh. Menyerah sama apa ya, sama aliran Tuhan ini gitu Pak ya. Jadi terserah Pak pakai apa. Makasih ya Pak Mulisin ya sudah lihat YouTube-nya, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah support ya teman-teman semuanya ya. Semoga ya bermanfaat ya untuk semuanya ya, dikembalikan kembali, karena semua keilmuan ini juga bukan milik saya. Saya tidak memiliki apapun, jadi saya share-share di sini pun juga dalam rangka mengembalikan semuanya kepada semesta. Ya, jadi bisa dinikmati oleh semua jiwa-jiwa, dikembalikan kembalinya. Jadi kalau kita diberikan ilmu, kita diberikan pemahaman apapun, kalau hanya dijadi tampungan, itu tidak akan mengalir, tidak akan diberi lagi aliran. Tapi ketika kita diberikan pemahaman, diberikan rezeki uang, misalkan diberikan rezeki pengalaman hidup, rezeki apapun ya, itu alirkanlah. Ketika dialirkan, maka kamu akan diisi lagi nih ya, oleh semesta, oleh Tuhan, kamu akan diisi, maka dikosongin lagi, diberi ya, kayak misalkan kita dikasih air minum, dikosongin lagi, nanti dikasih lagi ya. Tapi kalau nggak ngosong-ngosongin ya nggak dikasih, kan nggak kosong, jadi penuh terus, ditampung, jadi tampungan tok gitu loh ya. Maka dialirkan, punya rezeki berzakat, pakai uangnya. Kalau punya ilmu dibagikan, punya pengalaman di-sharingkan. Ya, jadi menjadi aliran seperti sungai, airnya jernih. Ya, akan diisi lagi oleh Tuhan. Akan diisi lagi semuanya. Ya, seperti itulah konsepnya. Makanya kenapa saya semangat untuk sharing, semangat untuk membagikan. Ya, karena ini bukan milik saya. Ya, bukan milik saya. Semua ini milik semesta, milik Tuhan. Jadi apapun yang diberikan, jangan merasa itu adalah milik kamu.
Ketika kita diberikan ilmu, kita diberi pemahaman, diberikan ayat semesta, diberikan ilmu pengetahuan, dikasih rezeki uang ya. Kalau itu hanya mandek di kita, maka dia tidak akan menjadi aliran sungai yang mengalir, sungai yang jernih. Teman-teman tahu kan kalau sungai itu enggak ada aliran airnya, misalkan dia hanya ditampung udah, itu akan jadi air yang budak. Budak itu ya kotor banget. Makanya kenapa air terjun itu airnya jernih, kenapa dia ngalir terus. Jadi maka kenapa kok kita harus sharingkan di sini, misalkan kita bagikan ilmunya, kita kalau punya uang rezeki zakat, kenapa? Dalam rangka kita mengosongkan diri bahwa ini bukan milikku, sehingga kita alirkan, kita berikan lagi ya, karena sadar bahwa ini bukan milikku, maka kita alirkan, kita kembalikan lagi, sehingga kita akan diberikan lagi yang baru, dialirkan lagi, diberikan, semakin kosong setiap saat ya, dikosongkan dirimu, semakin kamu diberi banyak gitu loh, diberi pemahaman yang banyak, ilmu yang banyak, ayat semesta yang banyak, rezeki yang banyak, karena kamu pun juga ngalir, dialirkan gitu ya. Jadi jangan takut dialirkan, justru dialirkan semua inilah yang membuat tampungan kamu itu semakin ditambah, kosong lagi ya, diberi penuh, dikosongin lagi, dipenuhi lagi, dikosongin lagi, kayak gitu ya. Habis dagang punya duit kasih yang membutuhkan, terutama lewat belanja dulu. Iya Bapak Mulisin, semoga lancar ya Pak ya, rezekinya juga mengalir Pak ya Pak ya. Memang hukum alam begini teman-teman, hukum alam tuh ya ada siang ada malam ya, ada siang ada malam, ada orang miskin ada orang kaya, ada gelap ada terang, ada putih ada hitam, ada penderitaan ada keajaiban hidup, ada kedamaian ada ketakutan ya, ada yang cacat, ada yang fisiknya sempurna. Itu adalah bagian dari hidup yang sempurna. Jadi jangan dianggap ya bahwa yang gelap itu buruk, yang terang itu baik, yang cacat itu buruk, negatif, yang sempurna itu tuh positif, begitu. Maka yuk kita berubah cara pandang hidup itu, bahwa itu sempurnaan ya. Makanya ada orang suaranya cempreng, misalkan saya suaranya cempreng ya teman-teman ya, itu orang ada yang nilai suaranya jelek. Yang satu nih apa? Yang satunya kita menganggap bahwa kita ada suaranya apik halus, bagus ya. Loh, itu sudah dinilai nih. Jadi teman-teman nggak sadar sudah menilai loh, misalkan ya, lo wajah Mbak itu kok hitam ya, kok ireng ya, sing sijine putih, sing putih ki apik gitu. Oh sing putih ki apik, nek sing wajah ireng ki elek. Loh, kita itu udah suka nilai, maka kenapa ayo kita latih apa? Panca indera. Ya, latih panca indera kita untuk apa? Untuk dilatih bahwa ini tuh semua sempurna. Semua adalah kesempurnaannya wajah Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang baik dan buruk. Semua kesempurnaan, yang cacat itu sempurna. Yang yang tubuh itu nggak cacat ya sempurna. Ya, yang wajah hitam itu sempurna, yang wajah putih sempurna, suaranya cempreng ya sempurna, suaranya halus banget ya sempurna. Maka kenapa itu dilatih, nggak bisa ujuk-ujuk kita tuh nggak latihan ya. Kita itu misalkan nggak latihan tuh nggak bisa. Maka kenapa latihan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, ngelatih pikiran. Ngelatih pikiran itu dari mana toh? Pikiran itu munculnya dari panca indera, terutama bukan suara apa namanya, kuping lo, telinga ya. Dari telinga, dari matamu itu yang disebut dengan apa? Jembatannya pikiran. Maka kenapa dilatih panca indera nih ya. Nek ada orang kok kelihatan buruk, itu kesempurnaan. Dilihat misalkan ada orang kok wajahnya elek ya, misalkan pikiran kok elek banget ya wajahnya ya, misalkan ya kok ireng banget elek ya, dilatih kesempurnaan loh itu. Kalau ada cantik banget ya, yo kesempurnaan. Karena kita itu udah dipilah-pilah gitu loh ya. Oh iki apa, iki elek, ini baik buruk, ini benar salah. Itulah yang membuat kita itu tidak melihat sejatinya hidup. Sejatinya uripku ya wis sempurna. Ya itu yang kita lihat adalah kesempurnaan ya. Gitu. Saya juga sama. Saya itu juga ya nilai-nilai loh. Pikiran saya loh suka nilai-nilai.
Makanya kenapa saya juga harus latih terus tiap hari supaya nggak menilai. Semua adalah kesempurnaan yang harus terjadi. Semua adalah kesempurnaan yang memang harus ada, ya itulah hidup. Nggak ada hidup ini yang tok, nggak ada. Yang sama yin, laki-laki perempuan, feminin maskulin, harus gitu. Jadi kalau nggak ada dualisme, dualitas, nggak bakal terjadi hidup. Maka kalau kita pengen baik, berarti kita tidak hidup. Pengen apa? Pengen mau terang tok, pengen untuk pencerahan tapi nggak mau menderita, itu ya bukan hidup. Jadi hadirlah memeluk dualitas kehidupan, dan itu harus dilatih. Bersenang-senanglah dengan penderitaan, bersenang-senanglah, latihlah dirimu dengan kegelapan. Ketika kita diomongi bahwa kamu elek ya, kamu itu sombong, kamu itu orangnya irinan, kamu itu orangnya jelek, kamu harus belajar menerima apa yang orang katakan tentang kita, tentang keburukan kita. Kalau kita sudah bersahabat dengan hal-hal itu, dikatain orang se-Indonesia, sedunia, misalkan kita ada orang yang sombong dan kamu menerima, maka kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Kamu sudah menerima bagian diri kamu yang gelap. Kamu tidak cuma menerima bagian dirimu yang terang, tapi kamu juga menerima bagian diri kamu yang gelap. Maka ketika kita sudah menerima diri kita, gelap dan terang yang kita terima, maka disitulah aslinya kita sedang mencintai diri kita sendiri. Ya, oke. Maka di sini yuk kita bersama-sama menerima dualitas hidup ya teman-teman semuanya ya. Semua adalah kesempurnaan Tuhan. Dualitas dari dalam diri kita dan di luar diri kita adalah bagian dari kesempurnaan yang harus terjadi. Ya, itu adalah kesempurnaan hidup. Ya, disitulah kedamaian hidupmu kembali hadir, dan disitulah kamu kembali mengenali sejatinya dirimu dan kamu benar-benar sedang hidup ya. Begitu ya teman-teman, kira-kira gimana, sudah paham yang saya jelaskan di sini? Ya, dan benar Pak Sigit, semua adalah sudah ya, sudah izin iya Pak, dan bahkan saya ngomong begini pun ini sudah Tuhan semuanya. Jadi Tuhan semuanya yang mengizinkan ngomong, jadi bukan aku ngomong, tapi aku ngomong karena ada energi Tuhannya. Ya, ada energi Tuhannya yang membuat bibir ini ngomong. Ya, jadi bukan aku ngomong. Aku sadar ini diizinkan semua, dan teman-teman ada di sini pun diizinkan semua hadir, bukan ujuk-ujuk kalian ada di sini tidak bisa. Ya, jadi semua ini sudah izin, sudah kesempurnaan. Jadi semua sudah sempurna apa adanya. Kalau ada egomu diterima, nggak apa-apa, aku punya ego. Nggak apa-apa ego berjalan. Diterima bagian dirinya dulu, barulah kita baru bisa menyelami diri, barulah kita bisa mencintai diri kita. Terima kasih ya Pak Mulisin. Dan teman-teman semuanya yang ada di sini nanti bisa merapat di YouTube lagi ya. Ketika teman-teman memang pengen dengerin lagi, ya kalian bisa dengerin ini di YouTube ya. Nanti saya akan upload dengan judul titik balik dari semua kesulitan kehidupan adalah diam atau zero is me gitu ya. Terima kasih ya semuanya ya, semoga aliran semua ini dikembalikan pada semesta lagi dan bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang lainnya menjadi mahakarya Tuhan ya. Jadi di sini saya hanya menyaksikan mahakarya Tuhan lewat Zero Is Me ini, lewat akun ini, lewat YouTube-nya nanti ya, lewat semua media ini mahakarya Tuhan ya, yang sangat dahsyat dan luar biasa ya. Dan diri kita adalah kehebatan itu sendiri, maka saksikanlah kecerdasan dirimu, saksikanlah kecerdasan tubuhmu, saksikanlah keajaiban yang ada dalam diri kamu yang sudah sempurna. Maka kita yang bukan hebat loh teman-teman, bukan kita, tapi kita yang sedang menyaksikan hebatnya diri ini, diri tubuh ini loh. Komponen tubuh ini adalah bagian dari ketuhanan. Ya, pikiran, emosi, ego dan semua ini adalah bagian dari ketuhanan, dan kita yang sedang menyaksikan betapa sempurnanya dia, betapa keajaiban hidup ada dalam dia. Ya, betapa sel tubuh kamu bisa berjalan dengan normal, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu semua kita menyaksikan hebatnya diri ini. Yang kita itu sudah selama ya teman-teman ya bersama tubuh ini. Tapi kita ternyata selalu mencari, oh Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya? Seperti itu loh. Maka dimulai dari mana sih kita itu kenal sama Tuhan?
dimulai dari diri sendiri, menyaksikan keajaiban hidup yang sudah ada dalam diri sendiri, maka disitulah pertamanya kalian itu mengenal siapa Tuhan kamu. Ya, begitu ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih ya atas waktunya, luar biasa sekali aliran dari Tuhan dan semua pengalaman kehidupan yang Tuhan pakai diri ini ya untuk mengalami semua ini, sehingga di sini bisa disampaikan, bisa menjadi sebuah karyanya semesta. Ingat bahwa kita bukan apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, bahkan nafas yang sudah nempel ya, bahkan nafas yang sudah nempel di hidung ini pun bukan kita. Ya, bukan kita, bukan milik kita, dan itu benar-benar bukan kita. Apalagi tubuh fisik ini pun juga bukan kita. Maka di sini harus dialami sendiri, memang nafas ini bukan kita. Maka apa yang kita miliki, kita tidak punya apa-apa sama sekali. Maka di saat kita sadar kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, ya nafas ini pun bukan kita. Nafas ini adalah nafas Tuhan yang sedang ada di sini, dan kita menyaksikan nafas ini. Ya, nafas Tuhan sedang bernafas ya dengan tubuh ini. Maka disitulah keegoan dan pikiran kita benar-benar luluh. Ya, benar-benar dia akan luluh. Di mana mereka ketika luluh, maka kita stay dalam kesadaran kembali pada sejatinya diri. Maka disitulah kalian akan menyaksikan apa? Menyaksikan ada pohon misalkan ya, daunnya itu dia bergerak, itu kalian sudah bisa menyaksikan. Itu adalah keajaiban hidup. Kamu juga akan bisa menyaksikan ketika ada awan, itu pun juga keajaiban hidup. Kamu juga akan menyaksikan di setiap air minum yang kita minum, itu adalah keajaiban hidup. Dan kamu bisa menyaksikan mereka itu hidup. Kita bisa melihat mereka itu hidup. Dari apa? Dari mata kebatinan kita, dari rasa, seolah mereka benar-benar hidup. Maka kita tidak lagi mencari keajaiban hidup, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sudah keajaiban itu sendiri ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Maka semuanya pengetahuan yang harus kupraktekkan. Siap Pak, sama-sama Pak, kita praktek bersama ya Pak ya, setiap saat ya Pak. Saya pun juga sama, saya juga praktekkan setiap saat ya. Kalau lupa juga nggak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri ya Pak, karena semua sudah kesempurnaan yang harus terjadi. Jadi tidak ada yang salah dalam kehidupan ini ya Pak. Gimana caranya mengenali diri sendiri? Mengenali diri sendiri sesimpel mengenali suara pikiran kita. Penghakiman apapun yang muncul, maka diamati mereka, pergejolakan pikiran, pergejolakan dari kebatin kita, ego kita. Maka semakin kita jeli, semakin kita bisa mengenali dia, melihat dia, mendengarkan suara mereka, kita akan semakin mengenali diri kita, akan semakin peka terhadap semua. Dan ketika sudah peka, itulah tuntunan dari dalam diri kita itu akan bekerja. Bahasa gampangnya kompas diri kita akan bekerja lagi ya. Makanya kenapa kita amati diri, mengamati pikiran, suara. Ketika misalkan ada orang cantik ya, ada orang cantik lewat, biasa pikiran itu akan komen gini ya, cantik banget ya orangnya ya. Kalau ada orang yang buruk ya, misalkan orang yang jelek ya, misalkan ya, mbaknya itu kok ya, apa wajahnya hitam banget ya misalkan, itu juga pergejolakan pikiran yang bergerak. Maka sesimpel itu saja, konsisten untuk apa? Untuk mengamati suara pikiran dalam panca indera ini, memandang sesuatu, mendengarkan sesuatu ya. Kalau sudah ya udah, nanti dipraktekkan setiap hari, kita akan bisa ada jeda. Kalau sering-sering jeda di situ, maka kalian itu akan ada intuisi atau kompas dirinya itu mulai akan bergerak, akan mulai bekerja Bu ya. Jadi dia nanti lama-lama akan bekerja dengan sesuai dengan aslinya. Nanti Bunda akan dituntun dari dalam ya Bunda ya, semua akan dituntun kok gitu. Jadi sesimpel itu saja, silakan dipraktekkan. Bagi teman-teman yang mungkin tadi itu terlambat untuk di live-nya ya, nanti silahkan bisa kalian bisa merapat di YouTube-nya ya. Di YouTube ini nanti saya akan upload, jadi silahkan didengar diulang-ulang. Kenapa kok kita itu harus mengulang-ulang? Karena teman-teman, karena pemahaman hari pertama, hari kedua, hari selanjutnya itu beda. Walaupun kita itu dengerinnya sama loh. Karena apa? Tingkat kesadarannya teman-teman nanti akan meningkat.
Dan ketika meningkat, kalian mendengarkan itu punya pemahaman yang baru. Gitu, makanya sering-sering aja misalkan didengarkan ya. Seperti itu ya. Terima kasih ya atas waktunya ya. Saya akan upload di YouTube lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya ada di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, dan semoga semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini senantiasa penuh cinta kasih ya, dan selalu bermanfaat untuk siapapun ya, untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.